action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan video pembelajaran mengenai pengambilan keputusan taktis dengan menganalisis biaya diferensial. Yang beranggota kelompok yang pertama ada Dimas Andika, yang kedua ada Divya Vega, yang ketiga ada Rinto Lesmana. A. Modal pengambilan keputusan taktis. Modal pengambilan keputusan taktis adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk membuat keputusan jangka menengah dalam suatu organisasi. Keputusan ini biasanya berkaitan dengan efisiensi operasional, alokasi sumber daya, dan penerapan strategi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya termasuk penjadwalan produksi, manajemen inventaris, dan alokasi anggaran dalam suatu departemen. Bagaimana perusahaan membuat keputusan taktis yang baik? Berikut ini akan diuraikan pendekatan umum bagi pengambilan keputusan taktis. 6 langkah menggambarkan proses pengambilan keputusan yang direkomendasi adalah sebagai berikut. 1. Kenali dan tetapkan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasilah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. B. Dampak biaya terhadap keputusan penetapan harga. Biaya memiliki dampak besar terhadap keputusan penetapan harga karena menentukan batas bawah harga jual suatu produk atau layanan. Berikut adalah beberapa dampaknya. 1. Menentukan harga minimum. Harga jual harus menutupi biaya produksi atau biaya tetap dan variabel agar bisnis tidak mengalami kerugian. 4. Profitabilitas. Harga yang terlalu rendah dan tidak cukup untuk menutupi biaya dapat mengurangi margin keuntungan atau menyebabkan kerugian. 5. Fleksibilitas dalam diskon dan promosi. Jika biaya produksi rendah, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk memberikan diskon dan menjalankan promosi tanpa mengorbankan keuntungan. Yang C. Keputusan terkait penambahan dan pengurangan lini produk dan segmen lain. Keputusan terkait penambahan atau pengurangan lini produk dan segmen lain dapat diambil dengan menggunakan prinsip akuntansi manajerial, yaitu pengambilan keputusan diferensial. Analisis keputusan diferensial menggunakan biaya relevan, pertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif untuk setiap keputusan. Penjelasan biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada berbagai macam alternatif. Biaya relevan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, sehingga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Keputusan terkait penambahan atau pengurangan lini produk dan segmen lain merupakan bagian penting dari strategi bisnis suatu perusahaan. Keputusan ini dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas pangsa pasar dan daya saing perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penambahan lini produk dan segmen. Tujuannya yaitu mencapai pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, memperluas pangsa pasar, memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah, memanfaatkan peluang pasar baru, mendiversifikasi risiko bisnis. Kemudian pertimbangannya, analisis pasar, permintaan pasar, tren dan persaingan, kesesuaian dengan strategi bisnis perusahaan, ketersediaan sumber daya, keuangan, produksi dan pemasaran, potensi keuntungan dan risiko, terdampak terhadap lini produk dan segmen yang sudah ada. Kedua, pengurangan lini produk dan segmen. Tujuannya, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, memfokuskan sumber daya pada lini produk dan segmen yang paling menguntungkan, menghilangkan lini produk dan segmen yang tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan strategi bisnis, menyederhanakan operasi dan mengurangi biaya. Kemudian pertimbangannya yaitu analisis profitabilitas, kontribusi terhadap pendapatan dan laba, kinerja pasar yaitu pangsa pasar, pertumbuhan dan persaingan, dampak terhadap pelanggan dan merek perusahaan, biaya dan risiko penutupan lini produk dan segmen, dan dampak kepada karyawan. D. Keputusan terkait membuat atau membeli suatu produk. Keputusan untuk membuat atau membeli suatu produk adalah keputusan strategis yang dihadapi oleh perusahaan dalam menentukan apakah akan memproduksi suatu komponen atau produk secara internal atau membelinya dari pemasok eksternal. Keputusan ini memiliki dampak signifikan terhadap biaya, kualitas, dan kendali perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli. 1. Biaya. Biaya produksi internal, bahan baku, tenaga kerja, overhead dibandingkan dengan biaya pembelian dari pemasok. Biaya transportasi, penerimaan, dan inspeksi. Biaya tambahan terkait pembelian seperti biaya negosiasi dan kontrak. Biaya yang timbul akibat masalah kualitas dari pemasok. 2. Kapasitas dan kapabilitas. Ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, mesin, tenaga kerja, keahlian. Kapasitas produksi internal dibandingkan dengan kebutuhan produksi. Kemampuan pemasok dalam memenuhi kebutuhan kualitas dan kuantitas. 3. Kualitas. Kemampuan perusahaan dalam mengendalikan kualitas produk secara internal. Reputasi dan rekam jejak kualitas pemasok. E. Keputusan terkait biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai dari kesempatan yang hilang atau dikorbankan ketika memilih suatu tindakan atau alternatif. Keputusan terkait pesanan khusus adalah keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk menerima atau menolak pesanan yang berbeda dari pesanan reguler. F. Keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ekonomi, keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas adalah inti dari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah mengelola kelangkaan. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipahami. 1. Kelangkaan dan pilihan. Kelangkaan adalah sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, waktu yang terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. 2. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah aturan dasar
yang digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Contohnya yaitu biaya peluang, yaitu mempertimbangkan nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika membuat pilihan. 4. Contoh keputusan. Salah satu contohnya itu pada individu, memutuskan bagaimana membelanjakan uang, mengalokasikan waktu, atau memilih pendidikan. 5. Pengambilan keputusan yang tepat dalam penggunaan sumber daya yang terbatas sangat penting untuk mencapai kesejahteraan individu.